Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan buat nafas dan kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Yeremia pasal 23 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, yang saya sampaikan, yang saya bacakan, kita akan berbicara hari ini tentang firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kehidupan seseorang, kehidupan kita kalau kita melakukannya. Dan saya percaya di saat kita melakukannya, di sanalah hidup kita akan dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita baca hari ini pada saat itu, pada zaman Yeremia, ini disampaikan karena saat itu banyak nabi palsu yang menyampaikan perkataan yang menyenangkan telinga orang saja, tetapi bukan berasal daripada Tuhan. Karena itu Tuhan menegaskan bahwa firman-Nya itu berbeda, ya. Firman Tuhan memiliki kuasa yang nyata, kuasa untuk mengubah dan memulihkan kehidupan seseorang. Jadi ini digambarkan seperti firman Tuhan yang datang saat itu kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel saat itu, dan saat ini disampaikan kepada kita. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa. Oleh sebab itulah dikatakan, digambarkan tadi firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu. Ya, jadi firman Tuhan itu dikatakan seperti api. Api itu tentu kita lihat, semua kita tahu lah api. Api itu memberi terang, api itu menghangatkan, api itu memurnikan dan membakar segala sesuatu yang kotor. Demikian pula firman Tuhan yang menerangi hati kita, ya, yang menunjukkan dosa kita, yang mengoreksi kehidupan kita, dan itulah yang akan memurnikan karakter kita sehingga karakter kita diubahkan oleh firman Tuhan yang kita dengar. Oleh sebab itu ketika kita membaca dan ketika kita merenungkannya dan kita berusaha untuk melakukannya, saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita sehingga hidup kita perlahan-lahan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Karena tujuan kita setelah kita memilih percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan kita jadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Namanya pengikut Yesus, apa yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan Yesus, diinginkan Yesus, itulah yang harus kita ikuti. Dan supaya hidup kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti firman-Nya, ya, firman-Nya, ya, kebenarannya, perkataannya, dan kita percaya. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu seperti api. Jadi bukan hanya seperti api, firman Tuhan itu dikatakan juga diibaratkan seperti palu. Dan palu itu memiliki kuasa untuk menghancurkan batu yang keras. Jadi hati manusia seringkali keras karena kesombongannya, karena memang sudah tabiatnya, keakuannya, egonya gitu ya, penguasaan dirinya, aku dan aku gitu. Karena begitu kerasnya hati manusia, dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan pemberontakan, ketidaktaatan. Namun dikatakan ketika seseorang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka firman Tuhan atau perkataan Kristus itu harusnya seperti apa? Seperti yang ayat ini katakan, firman itu seperti palu. Jadi dia bisa mengubah hati kita yang keras, kehidupan kita yang keras. Melalui firman-Nya sanggup meluluhkan hati kita yang paling keras sekalipun, karena tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan kalau kita
mau dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Yohanes pasal 15, dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Dan dikatakan ketika kita menempel pada Yesus, kita yang adalah ranting, Yesus yang adalah pokok, maka dikatakan dengan sendirinya firman itu dikatakan akan membersihkan kehidupan kita. Itulah sebabnya firman itu punya kuasa, dikatakan seperti api, seperti palu. Jadi kalau kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman, saya percaya hidup kita akan dirubah karena firman berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Jadi mari kita belajar untuk menjadikan firman Tuhan sebagai makanan bagi rohani kita. Kapan kita makan? Memberi makan rohani kita, ya setiap hari tentunya. Ya sama seperti kita memberi makan jasmani kita, rohani kita pun supaya bertumbuh harus diberi makan. Makanya apa? Makanannya ya kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, biarkan firman Tuhan menegur ketika kita bersalah, bukan hanya mencari atau menghibur saja ayat-ayat itu, tetapi menegur kita. Percayalah bahwa firman Tuhan memiliki kuasa untuk apa? Untuk mengubah kehidupan kita, mengubah keluarga kita, mengubah gereja kita, mengubah apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya, seorang pandai besi menggunakan api untuk memanaskan besi, lalu memukulnya dengan palu hingga menjadi alat yang berguna. Tanpa api dan tanpa palu, besi tetap keras dan tidak berbentuk. Demikian juga Tuhan memakai firman-Nya untuk apa? Untuk memurnikan dan membentuk hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kita hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi mari kita izinkan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita pelajari, yang kita renungkan, kita belajar supaya firman itu bekerja di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Kita biarkan Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, firman-Nya itu bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan kita percaya kuasa firman sanggup mengubah kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita belajar dengan mentaati firman-Nya, maka kita percaya hidup kita akan berubah. Selagi hanya membaca atau mendengar dan merenungkan saja, tahap sana itu sudah bagus, tetapi akan lebih bagus kalau kita melakukannya. Karena di waktu kita melakukannya lah, di sanalah kehidupan kita berubah. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami diingatkan bahwa firman-Mu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu seperti api dan seperti palu. Dia akan memurnikan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, murnikanlah kami setiap hari melalui kebenaran firman-Mu, dan kami belajar untuk mengubah kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi makanan bagi rohani kami, yang membuat kami bisa bertumbuh, bahkan bisa berubah karena kuasa firman-Mu Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar atau penyampai firman-Mu, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena dengan melakukannya, di sanalah kami melihat hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan nama Tuhan, nama Kristus dimuliakan melalui hidup kami. Kami percaya Tuhan, jika sepanjang hari ini kami melakukan apa yang benar, apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan membuat kami berhasil, sukses dan beruntung menjalani sepanjang hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan menjalani hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.